Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat, dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan segera melanjutkan aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita pada hari ini. Namun kita rindu untuk segala sesuatu yang kita kerjakan dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas kesempatan istirahat yang boleh Engkau berikan kepada kami dalam tidur kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk melanjutkan tugas dan pelayanan kami. Tuhan, kami rindu untuk memulai segala sesuatu pada hari ini dengan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kemudian boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam kegiatan kami hari ini. Ya Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 2 ayat bacaan firman Tuhan disediakan bagi kita pada hari ini. Yang pertama terambil dari Ulangan 4 ayat 31. Demikian sabda firman Tuhan. Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Kemudian bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini yakni lakukanlah dengan setia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita setiap hari kita pasti pernah menerima janji. Atau mungkin kita juga pernah memberikan janji kepada seseorang. Di saat kita menerima janji dari seseorang, kita tentunya berharap bahwa janji itu akan ditepati. Jadi mungkin kita menerima janji dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari rekan kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, ataupun mungkin dari pihak-pihak lain yang merupakan rekan bisnis kita dalam pekerjaan kita. Rasa sukacita, rasa senang akan melingkupi kita di saat seseorang itu menepati janjinya. Kita merasa bergembira dan merasa berterima kasih saat seseorang menepati janjinya. Namun di saat seseorang ingkar terhadap janjinya, tentulah kita akan merasa kecewa. Tentulah kita akan merasa marah terhadap orang tersebut. Seringkali bahwa kita sebagai manusia yang terbatas mengingkari dan melupakan apa yang sudah kita janjikan. Kita lupa bahwa kita berjanji kepada anak-anak kita. Atau mungkin anak-anak kita tidak menepati janjinya kepada kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbeda halnya dengan Tuhan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dalam bacaan kita yang pertama, yaitu Ulangan 4 ayat 31.
bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ia tidak akan pernah memusnahkan umatnya. Kesetiaan janji Allah dibuktikan dalam pengalaman bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel ini diibaratkan sebagai grafik yang naik turun. Bagaimana bangsa Israel di saat mengalami kesusahan, di saat mengalami kesulitan, mereka begitu mencari Tuhan Allahnya. Mereka mencari keselamatan yang daripadanya. Kemudian pada saat bangsa Israel dalam keadaan baik, dalam keadaan mereka dalam aman-aman saja, mereka juga sibuk untuk mengandalkan keinginannya sendiri, sibuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Itulah perjalanan bangsa Israel yang diibaratkan grafik yang naik turun. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel senantiasa mengingatkan bangsa Israel untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir dan Kanaan, berkali-kali bangsa Israel mengecewakan Tuhan. Mereka melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan senantiasa setia pada janjinya kepada bangsa Israel. Dia kembali dan kembali lagi untuk setia menolong umat pilihannya. Tuhan dengan segenap hati senantiasa melakukan apa yang baik. Penghukuman yang diberikan oleh Tuhan hanya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada penciptanya. Walaupun bangsa Israel senantiasa mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, umat yang telah dipilih menjadi anak-anaknya, juga seringkali mendukakan hati Allah. Juga seringkali kita melupakan Tuhan di saat kesenangan-kesenangan hidup yang kita alami. Di saat kesuksesan yang beruntun yang kita hadapi. Di saat kehidupan kita yang baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya tetap setia, tetap merindukan kita untuk berbalik kepada Tuhan. Dia tetap rindu untuk kita kembali kepada rangkulan kasih-Nya. Dalam bacaan yang kedua, yakni 1 Yohanes 5 ayat 14, yang merupakan kesaksian dari Yohanes tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan merindukan respon dari kita atas kesetiaan yang Dia tunjukkan kepada umatnya. Respon yang Tuhan rindukan bagaimana umatnya menanggapi kesetiaan yang Tuhan berikan. Respon pertama yang dirindukan Tuhan adalah bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang setia. Allah yang setia, di mana kesetiaannya tidak pernah terganggu oleh ketidaksetiaan kita. Bersyukurlah karena Allah demikian mengasihi kita sehingga Dia mengorbankan anaknya demi menyelamatkan kita. Allah yang setia menjaga kita, Allah yang senantiasa memelihara kita, bahkan sampai hari ini pun kita membuktikan kesetiaan Tuhan. Bahkan dikatakan Allah tidak pernah akan memusnahkan umatnya walaupun kita seringkali meninggalkan Dia. Bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaannya tidak terbatas pada ucapan kata semata. Bersyukur tidak terbatas pada ucapan tanpa makna, tetapi respon yang dirindukan Allah adalah bersyukur dengan tindakan nyata.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada bacaan ini kita diingatkan bahwa di saat kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kesetiaan kita juga kepada sesama kita. Kesetiaan untuk mengasihi sesama, kesetiaan untuk melayani sesama, terlebih kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kesetiaan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penopang di dalam kehidupan kita. Kemudian respon yang kedua yang Allah rindukan adalah menghormati kesetiaan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Kesetiaan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana kita setia dengan seseorang, maka kita akan setia pula dan kita akan senantiasa rindu untuk bergaul intim dengan orang tersebut. Kita setia dan kita rindu untuk mengenal dia lebih jauh. Kita setia dan rindu untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak orang tersebut. Demikian pula kesetiaan kita kepada Tuhan. Allah merindukan bahwa kita senantiasa rindu untuk mencari kehendak-Nya. Bercermin pada firman Tuhan hari ini, kita sebagai umat Tuhan seharusnya memiliki keberanian untuk percaya bahwa Tuhan mendengar permohonan kita dan mengabulkan setiap doa kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita manusia yang terbatas dan penuh dengan kelemahan. Allah menolong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa bertumbuh dalam kepekaan, untuk memahami manakah doa kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan manakah yang tidak. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk semakin hidup dalam kepekaan akan kehendak Allah, sehingga dengan yakin kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih kami sudah boleh mendengar akan firman. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar kami boleh senantiasa belajar untuk setia akan Engkau. Kami mau belajar untuk mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dengan yakin kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengabulkan setiap permohonan kami. Tuhan, kami akan memulai segala kerja, tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Biarlah Engkau menolong kami dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan ke hadapan. Berkati setiap keluarga kami, berkati setiap saudara kami, berkati setiap orang yang ada di sekitar kami, dan berkati jemaat-Mu di Galangningki yang Abian Basi ini, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, jika kami mendengar, jika kami melihat bahwa hari ini ada saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau kiranya juga memulihkan dan menyembuhkan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini, segala kerja dan karya kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati. Sertai kami ya Tuhan, karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.